Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Para dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alenski Matius Regar dan saya di sini sebagai perwakilan dari SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, mosi yang akan dibahas adalah Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum kita masuk ke dalam tahap argumen-argumen yang akan saya bahas, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan apatis. Apatis sendiri ialah sikap tak acuh atau kurang pedulinya atau tidak pedulinya terhadap segala sesuatu yang terjadi. Nah, dalam mosi yang ada, sikap apatis yang dimaksud adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan politik yang berlangsung. Dan saya sebagai tim pemerintah sangat setuju terhadap mosi ini. Karena saya sangat setuju bahwa sifat apatis terhadap politik merupakan sifat yang tidak bermoral. Saya sangat yakin jikalau kita bisa memiliki sikap kepedulian terhadap politik, kita dapat membangun negara menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, pada argumen yang akan saya bahas kali ini, yang pertama adalah jika kita memiliki sifat apatis terhadap politik, undang-undang yang ada akan menjadi lawan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, politik sendiri membuat banyak sekali produk-produk yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Dan salah satunya ialah undang-undang. Dan jika kita tidak mengawasi kegiatan politik, kita juga tidak akan mengawasi kegiatan yang berlangsung dalam menentukan undang-undang yang ada. Sehingga undang-undang yang seharusnya menegakkan keadilan malah menjadi pisau tajam yang menusuk. Itu mengapa saya bilang dari awal saya setuju bahwa sudah seharusnya kita peduli terhadap kegiatan politik yang berlangsung. Karena jika kita peduli terhadap politik yang berlangsung dan kita mau ikut berperan dalam kegiatan politik, kita dapat membuat dan menentukan serta mengawasi undang-undang yang akan membangun masyarakat dan bangsa. Dan argumen yang kedua yang saya pakai adalah jika kita tidak memiliki sikap kepedulian terhadap politik, maka kita juga akan salah dalam memilih dewan dan pelaku pemerintahan yang ada sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang masyarakat butuhkan. Seperti yang saya bilang, sudah seharusnya kita memiliki kepedulian terhadap politik. Karena jika kita peduli terhadap politik, maka kita juga dapat menentukan pelaku-pelaku pemerintahan yang sesuai dengan kriteria pemasyarakatan. Karena jika kita sudah mengetahui bahwa pelaku-pelaku pemerintahan seperti dewan-dewan perwakilan rakyat, menteri-menteri, lalu juga presiden serta wakil presiden dan berbagai lembaga pemerintahan itu berasal dari kegiatan politik yang ada. Maka jika kita ingin menemukan dan menentukan para pelaku pemerintah yang cocok dengan kriteria masyarakat dan bangsa, maka kita harus ikut andil dan kita harus ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan politik yang berlangsung. Sehingga jika seseorang sudah terpilih menjadi pelaku pemerintahan, kita tidak menyesalinya dan kita dapat menentukan mereka para pelaku pemerintahan yang pantas dan bisa menyeruakan pendapat kita serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kegiatan kemasyarakatan yang ada. Dan yang terakhir adalah saya sangat-sangat setuju bahwa kita harus peduli terhadap masyarakat, karena jika kita tidak peduli, maka dampaknya itu akan kembali kepada kita. Seperti yang kita ketahui bahwa lambang dari politik di negara kita adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Itu mengapa saya percaya jika kita peduli terhadap kepolitikan yang ada di bangsa kita, maka kita juga dapat menentukan perbaikan atau kita dapat mengembangkan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik. Itu mengapa sudah seharusnya kita sebagai masyarakat dan kita sebagai orang-orang yang sudah seharusnya peduli terhadap politik yang ada di masyarakat, yang ada di negara ini. Karena jika kita peduli, sekali lagi saya bilang, jika kita peduli, maka negara ini akan menjadi negara yang lebih baik. Dan jika kita tidak peduli, maka dampak-dampak buruk yang sudah saya jelaskan akan terjadi lagi dan lagi. Maka sudah seharusnya kita peduli terhadap kegiatan masyarakat. Walaupun kita tidak berperan penting, tapi setidaknya kita dapat mengawasi, kita dapat menentukan arah jalannya politik yang ada di negara ini. Karena seperti yang sudah saya bilang, ini
negara kita menganut asas dari rakyat dan untuk rakyat. Sehingga apapun yang kita pilih, apapun yang kita tentukan, itu akan kembali lagi ke kita. Sehingga jika kita tidak peduli, maka otomatis pemerintah juga tidak akan peduli terhadap kita. Maka kita sendirilah yang harus menentukan pilihan kita. Terima kasih dan terima kasih.